Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau coba gali cara memahami apa sih yang sebenarnya penting buat orang lain. Semacam ya tombol panas mereka gitulah. Betul. Kadang orang ngomong A, tapi hatinya B kan? Nah, itu dia. Sumber kita kali ini dari kutipan buku Leigh Lowndes, How to Talk to Anyone. Misinya, kita mau bedah beberapa teknik nih, biar bisa nyambung lebih dalam sama orang dengan ngenalin apa yang paling berarti buat mereka. Oke, kita mulai aja ya. Sip. Yang menarik pertama itu kemampuan kita buat baca yang nggak diucapin. Ada teknik namanya eyeball selling, nomor 77. Eyeball selling, jualan pakai mata gitu. Bukan cuma jualan sih. Lebih ke gimana kita ngamatin reaksi bawah sadar orang. Gerakan kecil, ya kan? Gestur, perubahan muka, bahkan kedipan mata atau arah pandangannya. Oh, jadi kayak detektif nonverbal gitu ya? Bisa dibilang gitu. Buat nangkep perasaan atau minat asli mereka, yang mungkin, ya itu tadi, beda sama yang diomongin. Mata melebar dikit pas kita nyebut topik tertentu, nah itu bisa jadi sinyal kan? Masuk akal. Jadi emang harus jeli banget ya ngamatinnya. Itu langkah awal observasi. Tapi, setelah kita nangkep sinyal itu, gimana cara nunjukin kalau kita emang beneran peduli gitu? Biar nggak cuma jadi pengamat diam-diam. Nah, pas banget. Disinilah teknik berikutnya, nomor 76, tracking atau melacak kehidupan mereka main perannya. Ini nyambungin observasi tadi ke aksi nyata. Tracking. Melacak maksudnya gimana tuh? Gini, ini soal ngingat detail-detail kecil yang pernah mereka ceritain. Mungkin nama kucingnya, atau proyek yang bikin pusing minggu lalu, atau sepatu barunya yang nggak nyaman. Oh, detail-detail remeh gitu ya. Kenapa itu jadi penting? Justru itu, niat hal kecil itu ngasih sinyal kuat, kamu tuh berkesan buat aku. Bukan sekedar basa-basi nanya kabar, ini nunjukin kita dengerin, kita hargain pengalaman mereka, dunia mereka. Ah, iya ya. Beda banget rasanya kalau ada orang inget hal spesifik tentang kita. Kayak, oh, dia beneran dengerin tok kemarin. Jadi kerasa lebih personal ya. Banget, itu ngebangun kedekatan. Nah, dari situ kita bisa gali lebih dalam lagi nih. Coba pahamin apa sih yang jadi inti kebanggaan diri mereka, nilai-nilai mereka, gitu. Nah, ini nih yang seru. Nilai inti. Gimana cara taunya? Kan nggak mungkin nanya langsung, apa sih yang paling kamu banggain dari dirimu? Aneh kan? Iya, jelas aneh. Makanya ada teknik hashtag 59, The Tombstone Game, permainan batu nisan. Wah, kedengarannya agak serem. Gimana tuh mainnya? Tenang, nggak seserem itu kok. Intinya, kita coba nebak, secara halus tentunya, kualitas apa sih yang orang ini paling banggakan dalam dirinya? Apa yang dia pengen orang inget tentang dia kalau ya udah nggak ada? Oke, paham. Jadi mikirin warisan karakter gitu ya? Betul, mungkin dia bangga sama kecerdasannya, atau integritasnya, atau mungkin kemampuannya bikin orang ketawa. Nah, kalau kita udah punya dugaan kuat, puji dia secara spesifik untuk kualitas itu. Jadi bukan cuma, kamu keren deh gitu ya. Tapi lebih ke misalnya, aku salut loh cara kamu tetap tenang pas situasi tadi. Kalau kita ngerasa dia bangga sama kontrol dirinya. Gitu. Persis, pujian yang kena ke citra diri idealnya itu, wah dampaknya dalam banget. Rasanya tulus dan langsung nyentuh tombol panas penghargaan dirinya. Bikin koneksi kuat. Tapi, ini belum cukup. Oh, ada lagi. Apa tuh? Percuma kita tahu nilai intinya kalau nggak ada rasa percaya. Nah, disinilah transparansi masuk. Oke, ini nyambung ke teknik terakhir yang kita bahas ya. Nomor 80. Bear the buried WIFM and WIFY. Ungkap apa untungnya buat saya dan apa untungnya buat kamu. Gimana hubungannya keterbukaan motivasi ini sama tombol panas? Gini loh, kalau kita lihat gambaran besarnya, memahami tombol panas orang itu kan juga berarti paham motivasi sama kebutuhan dia. WIFM, what's in it for me, dia itu apa? Iya, bener. Nah, dengan kita terbuka soal keuntungan atau alasan dibalik interaksi kita buat kita, WIFM, dan buat dia, WIFI, kita sebenarnya lagi menjinakkan tombol panas lain, rasa curiga. Ah, jadi dengan jujur soal, ini untungnya buat kita berdua, kita justru nunjukin kalau kita nggak ada agenda tersembunyi gitu ya. Menghargai kebutuhan dia akan kejelasan. Tepat sekali, transparansi ini nunjukin respect, nggak ada kesan manipulatif. Orang jadi lebih nyaman, lebih terbuka.
Karena salah satu tombol panas paling dasar manusia ya kebutuhan akan rasa percaya dan jujur. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, biar bisa nyentuh tombol panas orang tuh prosesnya, pertama observasi jeli sama sinyal nonverbal, eyeball selling. Terus tunjukin peduli dengan ngingit detail, tracking. Habis itu kenali dan akui nilai inti yang dia banggakan, tombstone game. Dan terakhir, bangun trust lewat keterbukaan soal motivasi. Bear with my wifi. Nyambung semua ya? Betul banget. Observasi, validasi, pengakuan nilai, sama transparansi. 4 hal itu kalau digabung, wah bisa bikin hubungan kita jauh lebih dari sekedar ngobrol basa-basi di permukaan. Bener-bener nyentuh apa yang penting buat dia. Sip. Nah, ini ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda yang dengerin. Coba deh, pikirin satu orang yang penting buat Anda. Bukan soal kerjaan atau hobinya ya, tapi kualitas personal apa sih? Mungkin integritasnya, kehangatannya, ketelitiannya, yang menurut Anda paling dihargai dari dirinya sendiri. Pertanyaan bagus tuh. Terus, coba bayangin, apa ya kira-kira dampaknya ke hubungan kalian kalau di kesempatan berikutnya Anda secara tulus ngakuin kualitas spesifik itu ke dia? Bisa jadi itu kunci buat hubungan yang lebih erat lagi ya? Mengakui inti diri seseorang? Betul loh. Oke deh, sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi